Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan memberikan banyak nikmat dalam kehidupan kita, terutama hidayah untuk menjadikan Islam sebagai agama dan nikmat iman yang dengan nikmat iman itu diharapkan kita bisa menjadi hambanya yang bertakwa, dan dengan ketakwaan kita akan sampai kepada pola dan cara kehidupan yang senantiasa mematuhi apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena dengan cara seperti itulah kita semua akan mendapatkan keselamatan dalam kehidupan di dunia ini dan juga akan mendapatkan keselamatan dalam kehidupan di alam akhirat kelak. Selanjutnya selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Adapun materi pengajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nafkah keluarga. Dalam perjalanan kehidupan kita tentunya pada suatu saat kelak orang-orang yang beriman itu akan mengikuti salah satu dari sunnah Rasul, yaitu menjalani kehidupan berumah tangga. Pada saat kita menjalani kehidupan dalam rumah tangga kita, ada satu kewajiban yang akan kita tunaikan dan diharapkan bisa ditunaikan secara baik dan maksimal, yaitu memberikan nafkah kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak, kepada rumah tangga kita. Sering sekali kita mendengar ada hamba-hamba Allah yang mengeluhkan seolah-olah dia tidak berkemampuan dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, atau seolah-olah dia beranggapan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadanya tidak mencukupi, sehingga dia tidak berkemampuan menafkahi
kehidupan rumah tangganya. Apakah keluhan-keluhan seperti itu adalah keluhan-keluhan yang bisa diterima menurut ketentuan Islam, atau justru keluhan-keluhan seperti itu sebenarnya tidak cocok dengan konsepsi yang ada di dalam Islam? Karena dalam konsepsi Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan kekurangan rezeki kepada para hambanya. Allah tidak akan pernah tidak mencukupi rezeki bagi hamba yang akan memberikan tanggungan nafkah kepada keluarganya. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari sahabat Abu Hurairah. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan, innal ma'unata ta'ati minallahi ala qadaril ma'unati. Artinya, innal ma'unah, sesungguhnya pertolongan itu ta'ati minallahi, datang dari Allah Subhanahu wa taala, ala qadaril ma'unah, disesuaikan dengan ukuran tanggungan. Wa innas sabra, dan sesungguhnya kesabaran itu ya'ti minallahi, datang dari Allah Subhanahu wa taala, ala qadaril bala, menurut kadar atau ukuran cobaan. Berdasarkan hadis ini ada dua hal yang harus kita pahami dengan baik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, memberikan rezeki kepada para hambanya itu ala qadaril ma'unah, disesuaikan dengan ukuran tanggungan. Jadi enggak ada istilah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rezeki kepada kita sedikit sehingga kita bilang tidak cukup. Tidak ada bahasa seperti itu. Karena apapun yang menjadi kebutuhan kita, Allah akan memberikan sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan itu. Namun kenyataannya, kenapa ada hamba-hamba Allah yang merasa dia tidak mendapatkan rezeki yang cukup, sehingga dia tidak berkemampuan menafkahi keluarganya dengan baik. Hal itu dikarenakan bukan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki yang cukup. Ketidakcukupan itu dikarenakan gaya hidup. Gaya hidup seorang hamba Allah lah yang membuat pemberian-pemberian Allah yang sudah Allah ukur dengan ukuran cukup menjadi tidak cukup. Jadi yang membuat tidak cukup itu gaya hidup hamba-hamba Allah.
bukan pemberian Allah. Karena Allah akan memberi ala qadril ma'unati, sesuai ukuran tanggungan, sesuai dengan ukuran kebutuhan. Jadi tidak ada istilah Allah tidak memberikan rezeki yang tidak cukup. Allah memberikan rezeki itu dengan ukuran yang cukup. Kemudian dia menjadi kurang atau menjadi berlebih hanya dikarenakan oleh faktor lifestyle, oleh faktor gaya hidup. Kalau gaya hidupnya boros, yang cukup pun kurang. Kalau gaya hidupnya hemat, yang cukup pun berlebih. Jadi ada yang kaya, ada yang miskin. Itu persoalan gaya hidup, bukan persoalan Allah tidak memberikan rezeki yang cukup. Ini hal yang pertama yang harus kita pahami. Jadi tidak pernah Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan rezeki yang cukup. Cukup. Kemudian kenapa dia menjadi kurang? Karena gaya hidup. Kenapa dia menjadi berlebih? Karena gaya hidup juga. Gaya hidup yang hemat itu membuat orang menjadi kaya. Gaya hidup yang boros membuat orang menjadi miskin. Pada dasarnya mereka diberikan rumusan yang sama. Apa rumusnya? Ala qadril ma'unati, disesuaikan dengan ukuran tanggungan. Kalau kita punya anak 4, Allah memberikan rezeki sesuai dengan ukuran anak 4. Kalau kita punya anak 2, Allah akan memberikan rezeki sesuai dengan ukuran anak 2. Anak 10 diberikan ukuran anak 10. Jadi tidak ada istilah kurang. Kalau kemudian terasa kurang karena gaya hidup kita, salah kita mengkali-kali sesuatu yang sebenarnya cukup sehingga menjadi kurang. Ini harus kita pahami. Makanya tidak ada ayat Al-Quran yang mengatakan Allah itu memberikan kemiskinan. Coba cari di dalam Al-Quran. Tidak ada satupun ayat Quran yang menyebutkan Allah memberikan kemiskinan. Yang ada Allah memberikan kekayaan. Hadis menyebutkan Allah memberikan kecukupan. Kenapa dengan cukup orang bisa menjadi kaya? Karena dia hemat. Karena gaya hidupnya bisa dia atur, kali-kalinya tepat, sehingga yang cukup menjadi berlebih. Kenapa kemudian orang bisa menjadi miskin? Karena gaya hidup juga kali-kalinya tidak tepat, cara mengelolanya tidak pas, sehingga yang cukup menjadi terasa kurang. Ini yang harus kita cermati. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ajaran Islam, berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita, innal ma'unah, sesungguhnya pertolongan, ta'ti minallah, datang dari Allah, ala qadril ma'unah, disesuaikan dengan kadar tanggungan. Jadi tidak ada istilah kurang, tidak ada istilah lebih, yang ada cukup. Kenapa dia bisa berkurang, kenapa dia bisa berlebih? Itu semata-mata karena faktor gaya hidup. Kemudian Rasulullah SAW yang kedua menjelaskan, wa inna sabra, sesungguhnya kesabaran itu
ya'ti minallah, datang juga dari Allah. Ala qadril bala, disesuaikan menurut ukuran cobaan. Berdasarkan hadis ini kita diberikan pemahaman, tidak ada ujian, tidak ada cobaan, tidak ada bala, tidak ada musibah yang Allah berikan itu di luar ambang batas kesabaran yang dimiliki oleh hambanya. Jadi pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan, bersamaan dengan itu Allah mendatangkan kesabaran, di mana kesabaran yang Allah datangkan itu kadar atau ukurannya disesuaikan dengan tingkat cobaan yang sedang diberikan. Sehingga kalau hamba-hamba Allah itu ikhlas menerima cobaan-cobaan itu, maka kadar kesabaran yang sudah terukur itu akan mampu mengeluarkan seorang hamba dari cobaan-cobaan yang sedang dia derita. Jadi seperti orang melakukan operasi juga, sebelum pembedahan itu sudah ada analisis. Oh, ini operasinya operasi besar. Kalau operasi besar, dia harus berada dalam keadaan terbius selama 2 jam, 3 jam misalnya. Maka disuntikkanlah obat bius oleh tim anestesi agar dia tidak sadar dalam kurun 2 atau 3 jam tadi. Nah, begitu juga dengan cobaan dalam hidup ini. Semuanya terukur. Pada saat Allah memberikan cobaan kepada seorang hamba, Allah menurunkan tingkat kesabaran yang kadar ukurannya itu bisa mengatasi cobaan itu. Tapi kenapa kemudian ada hamba-hamba Allah yang lost control, yang lepas kendali pada saat dia kena cobaan, sabarnya nggak muncul? Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak ikhlas menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ikhlas, maka dia mampu menghadapi cobaan itu karena Allah menurunkan kesabaran sesuai dengan kadar cobaan yang Allah berikan. Dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu di luar kemampuan yang ada pada dirinya. Jadi semua orang mampu menghadapi cobaan kalau dia ikhlas. Keikhlasan itu menumbuhkan kesabaran. Kesabaran itu Allah berikan beriringan dengan cobaan itu, yang kadarnya adalah kadar kesabaran yang bisa seorang hamba itu kuat menanggung cobaan. Jadi cobaan yang Allah berikan disesuaikan dengan kadar kesabaran yang Allah berikan. Sehingga kalau dia ikhlas, dia tidak akan pernah lost control. Dia tidak pernah akan lepas kendali pada saat dia diberikan cobaan-cobaan.
Oleh karenanya kita selaku hamba-hamba Allah yang beriman ini harus bisa mendidik jiwa kita itu menjadi jiwa yang ikhlas dalam menerima apapun yang Allah anugerahkan kepada kita. Apakah itu berupa kesenangan-kesenangan ataupun berupa penderitaan-penderitaan. Jadi jangan pada saat diberikan hal-hal yang nyaman kita merasa nyaman, tapi pada saat diberikan penderitaan sebagai suatu ujian kita goyah. Jadi apapun yang Allah berikan, apakah itu merupakan kebahagiaan, apakah itu merupakan penderitaan, maka kita harus berusaha untuk bisa mencermatinya dengan kekuatan iman yang di dalamnya itu terbungkus dengan semangat keikhlasan yang kuat, sehingga kita akan menjadi hamba Allah yang bisa merasakan penderitaan itu seperti kita bisa merasakan kebahagiaan. Memang susah, itu membutuhkan latihan. Tapi perlu kita ketahui, dalam hidup ini cobaan itu tidak hanya dalam bentuk kesenangan. Ada cobaan dalam bentuk penderitaan. Cobaan dalam hidup itu bukan hanya penderitaan, ada cobaan dalam bentuk kebahagiaan. Banyak orang berhasil menghadapi cobaan penderitaan, tetapi sedikit orang yang berhasil pada saat dicoba dengan kebahagiaan. Banyak orang lolos waktu diuji dengan penderitaan, tapi dia gagal pada saat diuji oleh kebahagiaan. Sering kita melihat orang bahagia, orang senang, kemudian dia lepas kontrol dalam menerima kebahagiaan dan kesenangan itu, sehingga dia menikmati kesenangan dan kebahagiaan itu dengan berlebih-lebihan, dengan euforia, yang akhirnya menjerumuskan dia kepada keburukan-keburukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan cobaan kepada kita di luar kadar kesabaran yang telah Allah tetapkan. Masing-masing orang tentunya punya tingkat kesabaran yang berbeda, sesuai dengan keadaan penderitaan atau cobaan atau kebahagiaan yang sedang dia rasakan. Jadi pada saat kita bahagia, jangan kita anggap itu bukan cobaan. Tidur di atas uang itu jangan kita anggap bukan cobaan. Nyetir mobil mewah Lamborghini 14 miliar misalnya, jangan kita anggap itu bukan cobaan. Karena kadang-kadang kita berpikir yang namanya cobaan itu kalau nggak makan, sakit, itu cobaan. Kesenangan-kesenangan hidup itu cobaan. Sama dengan penderitaan-penderitaan hidup, itu cobaan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu siapa yang paling bagus amalnya, siapa yang paling bagus sikapnya mensikapi cobaan-cobaan itu. Kalau dicoba dengan kesenangan, bagaimana sikapnya? Kalau dicoba dengan penderitaan, bagaimana sikapnya? Ada orang pada waktu miskin papa, telapak kakinya itu tidak pernah bergeser
dari sajadah. Begitu dia dianugerahi kesenangan, keluar dari kemiskinannya, tidak pernah lagi telapak kakinya menginjak sajadah. Di zaman sahabat itu sudah pernah terjadi dalam kasus Sa'labah. Waktu miskin, kain sarung satu, untuk sholat kain sarung gantian dengan istrinya, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah sekalipun. Meskipun tergesa-gesa pulang, karena harus bergantian kain sarung itu dengan istrinya. Tetapi begitu dia didoakan oleh Nabi, ternak kambingnya berkembang biak dengan sangat pesat, mulailah dia sibuk dengan menggembala kambing, mengurusi harta bendanya. Jangankan lagi memikirkan sholat berjamaah, mikirkan sholat pun sudah tidak. Itu cobaan. Cobaan dengan kesenangan. Waktu dicoba dengan kemiskinan, dia kuat. Tapi pada saat dia dicoba dengan kekayaan, ternyata dia begitu rapuh. Sajadah yang tidak pernah dia tinggalkan, akhirnya tidak lagi dia kenal setelah dia menikmati kekayaan-kekayaan yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Jadi ini semua adalah ilmu yang harus kita hayati supaya kita paham bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan suatu cobaan di luar ukuran kesabaran yang ada pada diri kita. Itu harus kita pegang kuat supaya apapun bentuk cobaan yang datang dalam hidup kita silih berganti, kita menjadi hamba Allah yang tangguh untuk menghadapi cobaan-cobaan itu.